praise the Lord. Kalau Anda bersama dengan seseorang dalam sebuah ruangan, atau di sebelah Anda, atau di mobil, atau di mana, bisa katakan God bless you nggak? Bilang begitu ya, God bless you, Tuhan berkati. Thank you. Ya, Tuhan mau memberkati kita semua. Karena itu saya berikan judul hari ini, percaya kepada Sang Pemberi Berkat. Bukan percaya kepada berkat, kepada Sang Pemberi Berkat. Let's trust the blesser, not just the blessings. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama di Kejadian 15, ayat 12. Kejadian 15, ayat 12 sampai 21. Judulnya, percaya kepada Sang Pemberi Berkat. Belajar, saya punya goal, nanti setelah selesai saat teduh ini, setiap kita bisa berkata begini. Dan setiap kita akan memahami apa arti kalimat ini. Terserah Tuhan saja. Ya, paling enak hidup itu begitu. Terserah Tuhan. Udah Tuhanlah yang tentukan. Tuhan yang tentukan undian sorgawi atas hidupku. Terserah Tuhan saja, sebab Dia yang paling tahu apa yang terbaik untukku. Tuhan itu yang paling mengerti apa yang baik untuk saya. Tuhan yang paling paham apa yang kubutuhkan. Bahkan keinginanku pun tidak tersembunyi dari hadapannya. Terserah Tuhan saja. Udah jangan ngomel melulu. Jangan kita itu pilih-pilih. Problema juga nggak bisa milih, berkat juga nggak usah pilih. Serahkan ke tangan Tuhan, karena Tuhan yang paling ngerti ari-ari. Bahkan lebih dari ibu atau mama yang melahirkan kita, Tuhan itu lebih paham Anda dan saya. Luar dalam Dia kenal. Nah sekarang kita bicara tentang Abraham, bapak yang diberkati ini. Dan Tuhan bicara sama dia tentang berkatnya, tapi ada satu plot twist di sini. Ada sesuatu yang tidak terduga, mari kita baca. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Yang ini bukan setan ya, gelap gulita yang mengerikan ini bukan seperti orang yang ditindih oleh roh jahat. Tapi ini Tuhan sedang mewahyukan sesuatu yang rada nggak enak. Ayat 13, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Wah, yang beginian nubuatan kita nggak kepingin punya. Kita kan sukanya yang bagus-bagus, yang indah-indah. Tapi Tuhan bilang begini, sesungguhnya keturunanmu akan jadi orang asing nanti dalam suatu negeri. Dia belum punya satu anak pun, satu putra pun belum ada. Ya, mungkin waktu itu Tuhan itu sudah, meskipun Tuhan sudah berjanji sama dia, tapi dia belum punya Ishak maksud saya. Dan waktu itu dia belum dapat keturunan yang dijanjikan, sudah dapat suatu peringatan. Nanti keturunannya itu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Bukan jadi majikan, jadi budak di sana. Dan mereka akan dianiaya, nggak tanggung-tanggung loh ya, 400 tahun lamanya. Waduh, kalau yang beginian siapa mau sih? Kalau dinubuatin yang bagus-bagus, semua kita antri. Tapi kalau Tuhan wahyukan sesuatu yang sifatnya di luar ekspektasi, dan sesuatu yang kita tidak inginkan, sesuatu yang menyakitkan, dan jelas-jelas di luar zona nyaman, jangan pilih-pilih sama Tuhan. Apapun Tuhan wahyukan itu pasti baik untuk kita. Meskipun kadang-kadang ada pewahyuan yang kurang baik menurut pandangan kita, tetap kalau itu keluar dari sumber Allah yang baik, semua itu akan baik pada akhirnya. Kalau saya jadi Abraham, tidak mengenal hati Tuhan, di ayat 13 saya pasti akan ngomel. Saya akan bilang begini, Tuhan niat nggak sih kasih berkat? Bisa saja saya menolak berkat itu dan berkata, Tuhan nggak usah deh, nggak usah berkat-berkatan. Karena berkat ini kompleks ternyata, ada komplikasinya. Kalau kasih berkat gitu aja kan enak, beli putus ceritanya. Tapi ini ada embel-embelnya. Aku kan memberimu keturunan, nanti Ishak akan datang. Sebentar lagi istrimu akan mengandung bayi, itu dari aku, di masa tuanya, itu keajaiban. Itu keturunan adalah perjanjian. Tapi nanti ya, Abraham, beritahu di depan dulu ya, nanti turun-temurun ya, bukan keturunanmu langsung Ishak itu, turun-temurun ke bawah itu nanti, mereka akan diperbudak
di negeri orang asing, dianiaya 400 tahun. Kalau saya jadi Abraham mungkin berkata, no need, udah, gak perlu. Lupakan, forget it. Tapi ternyata Abraham gak gitu, makanya dia disebut Bapak Iman bukan karena dia percaya kepada janji Tuhan tentang keturunannya. Tapi dia percaya kepada Tuhan apapun nanti penggenapannya. Dan dalam penggenapan janji itu, apapun embel-embelnya, pokoknya kalau dari Tuhan, dia makan semua, dia percayakan. Makanya dia itu Bapak Iman. Karena Abraham tidak berkata, kalau gitu nggak usah deh, nggak jadi berkatnya. Aku nggak mau. Bukannya begitu. Sebaliknya Abraham percaya kepada the blesser. Dia percaya kepada sang pemberi berkat. Asal Tuhan berkata, itu pasti baik untuk aku. Karena Tuhan tahu apa yang dia lakukan di dalam hidup saya. Tuhan tuh nggak pernah iseng. Dia itu Allah yang penuh dengan tujuan. Dan tujuannya selalu mulia. Tuhan tidak punya rancangan celaka, tapi rancangan damai sejahtera, memberiku masa depan penuh pengharapan. Karena mengenal pribadi daripada janji itu, sebelum mengenal janji itu sendiri, Abraham sudah mengenal Tuhan. Abraham tidak menaruh rasa curiga. Abraham ini beda sama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa loh, bukan dikasih janji, berkatnya sudah di situ. Itu pun masih bisa mikir, jangan-jangan Tuhan simpan berkat lebih bagus, berkat yang lain. Lalu dia ambil dari pohon terlarang. Dia eksplorasi. Di hatinya ada berkata begini, jangan-jangan ini berkat sesungguhnya. Abraham belum lihat berkat, baru janji doang. Tapi dalam janji itu, ada komplikasi. Abraham diberitahu nanti ya, nanti keturunanmu akan mengalami masa-masa pikul salib dulu. Tapi Abraham percaya kepada Tuhannya. Seperti seolah-olah dia berkata begini, if you say so, jikalau memang Tuhan berkata demikian, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Makanya keturunan Abraham turun-temurun nanti Yesus Kristus. Apa doanya di Getsemani? Ketika di hadapan Bapa berpeluh darah, Tuhan Yesus berkata seperti ini, kalau bisa cawan ini lalu. Tapi kalau nggak boleh, ya nggak apa-apa deh. Bukan kehendakku Tuhan, Allah Bapa maksudnya. Tapi kehendakmu yang jadi. Not my will, but your will be done. Kalau sama Tuhan itu jangan percaya yang bagus-bagus saja. Sebelum kita percaya ada berkat, percayalah dulu kepada Sang Pemberi berkat. Bagaimana berkat itu nanti diberikan, atau nanti ada juga tantangannya yang menyertainya, apakah ada salib yang harus dipikul lebih dulu, atau nanti pasti akan ada peperangan rohani yang mengikuti, whatever, apapun juga, kalau itu dari Tuhan, Tuhan tanggung jawab dari A sampai Z sepenuhnya, percayakanlah, jangan ragu. Pokoknya kalau dari Tuhan Yesus itu pasti baik. Paling tidak, pasti baik pada akhirnya. Tuhan tidak pernah menyesatkan. Abraham bukannya ragu, bukannya curiga, dia malah berkata dalam hatinya, if you say so, O Lord, kalau engkau memang berkata begitu, terjadilah atasku. Sebab aku ini hanya hamba-Mu. Terjadilah atasku sesuai dengan firman-Mu. Seolah-olah Abraham berkata, I trust you completely. Aku percaya kepadamu. Dan hari itu Abraham menunjukkan iman lebih besar daripada ketika dia dijanjikan keturunan. Lalu dia percaya Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tapi ketika dia dibukakan halaman keduanya, namun demikian, di dalam klosal ini, dalam term-term janji ini, nanti akan ada peperangan rohani. Abraham tidak mundur, tidak mungkir dari janji itu, dan tidak berubah pikiran. Lalu dia tidak menyesali kemudian. Dia berkata, Lord, when I believe you, kalau aku percaya kepadamu, aku percaya seterusnya. Aku percaya semuanya. Aku percaya seluruhnya. Tidak pilih-pilih, tidak tebang pilih. Tidak pilih-pilih berkat. Tidak pilih-pilih salib. Tidak pilih-pilih harga. Terjadilah sesuai dengan kehendak Allah. He trusted his blesser. Dia percaya kepada sang pemberi janji. Dan sang pemberi berkat itu. Sama Tuhan itu harus gitu. Percayanya penuh. Ayat 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak.
Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Lihat ya, ayat 14 tidak bisa sembunyi lama-lama, kebaikan Tuhan itu pasti muncul. Tapi Tuhan menghibur Abraham. Kalau saya jadi Tuhan, mungkin saya tidak akan beritahu semuanya. Itulah sebabnya kita bukan Tuhan. Tuhan itu terang. Dia tidak ada pertukaran bayangan. Tuhan itu apa adanya. Dan Tuhan itu jujur. Dan Tuhan itu kebenaran. Makanya Tuhan tidak sembunyikan sebagian kebenaran dari temannya, yaitu Abraham. Dia beritahukan, Abraham, kamu akan dapat keturunan. Tapi ini yang terjadi. Nanti begini. Tapi di ayat 14, Tuhan langsung hibur dia kembali. Karena waktu itu kan sampai-sampai dia itu tidurnya dalam gelap gulita. Waktu dia tidur itu, dia merasakan ada sesuatu yang mencekam dalam jiwanya. Sesuatu yang mengerikan. Makanya Tuhan juga hibur. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang menghibur kita. Dialah penghibur. Ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum kok. Seolah-olah ditambahkan kata kok di belakangnya. Tapi bangsa yang akan memperbudak keturunanmu nanti itu akan kuhukum kok. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak kok. Coba bayangkan ya kalau tonasinya begitu. Seolah-olah Tuhan beritahu seperti sama Abraham, aku harus memberitahu kamu karena tidak dibenarkan untuk menyembunyikan sebagian kebenaran karena akulah sang kebenaran. Abraham, saya beritahu di depan ya. Nggak seperti pedagang yang tidak takut akan Tuhan. Beritahu muluk-muluk janji, produknya bagus gimana, tapi efek sampingnya disembunyikan. Atau celanya. Kalau Tuhan tuh nggak gitu. Semua Tuhan beritahukan di depan. Dan terus terang terus Tuhan beritahu apa adanya. Tuhan bilang sama Abraham, janji ini mengandung sebuah tantangan. Tapi, lihat ayat 14, tapi bangsa yang akan memperbudak mereka atau menganiaya, akan kuhukum kok, kamu tenang saja. Dan nanti, keturunanmu itu akan kujaga. Selama 400 tahun itu, mereka akan keluar pada akhirnya membawa harta benda yang banyak. So don't worry ya. Coba lihat ya, Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu ya. Sang pemberi berkat itu jangan dinilai dari berkatnya dulu. Nilai dari hatinya yang begitu baik. Nilailah Tuhan itu dari kebaikannya. Bukan dari wujud berkatnya. Sebelum dicairkan kita nggak cinta. Tak ada barang, tak ada cinta, tak ada kasih. Tidak ada benda, nggak ada cinta. Jangan gitu sama Tuhan. Kita harus taruh percaya bukan pada berkat. Taruh percaya kepada Sang Pemberi Berkat. Dan Sang Pemberi Berkat is a good God. Ayat 14 itu loh, gak lama-lama bisa sembunyi. Kebajikan hati Tuhan itu pasti keluar semuanya. Tapi bangsa yang menghukum mereka akan kuhukum kok. Maksudnya bangsa yang memperbudak keturunan Abraham. Dan mereka nanti pada akhirnya everything will be well for them. Semua mereka akan membawa harta benda yang banyak kok. Kamu tenang aja ya. Saya tidak melihat di sini Abraham menyanggah. Abraham mendengar dengan seksama karena Abraham mengenal Allahnya. Siapa bilang Bapak Abraham itu sekedar diberkati? Makanya dia itu jadi berkat. Aku kan menjadikan kamu berkat. Karena orang yang diberkati hanya dia diberkati. Tapi orang yang percaya kepada Sang Pemberi Berkat, orang itu akan menjadi seperti yang dia sembah. Dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Tidak satu ayat pun di sini, tak satu kalimat, tidak satu kata atau satu huruf Abraham menyanggahnya dan berkata, Tuhan, kok begitu? Abraham sama sekali tidak mempertanyakan. Abraham juga tidak mencoba untuk mengubah rancangan Allah. Kalau bisa, begini ya, nggak ada. Abraham mendengarkan dengan baik. Lalu ayat 15 Tuhan ngomong lagi begini tentang Abraham. Tetapi, ada dua kali tetapi ayat 14 sekarang tetapi ayat 15. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Kamu akan mati tua dan mati damai. Dan kau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Lalu ada tetapi lagi ayat 16, gak berhenti di situ. Tetapi, keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Bayangin ya,
Tuhan beritahu satu wahyu yang kurang enak. Untuk satu pesan yang menyakitkan, Tuhan kasih 3 pesan berikutnya yang menghiburkan. Ayat 14, 15, 16 masing-masing ada tetapi di depan. Tetapi gini kok, tetapi kamu akan mati damai kok. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini kok. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Waktu kita baca ayat 16, Tuhan itu misterius dalam arti kita tidak bisa menyelami hikmat-hikmatnya. Mungkin Tuhan sedang pakai bangsa Israel keturunan Abraham nanti untuk menghukum orang-orang Mesir dan penyembahan berhalanya. Kalau nggak gitu kan, nggak ada Musa yang membebaskan mereka dan 10 tulah. Kenapa kadang-kadang Tuhan izinkan orang Israel berada dalam masalah? Kita nggak ngerti, karena kita ini semua hanyalah alat Tuhan. Jangan pernah sang sapu berkata kepada tuan atau majikannya yang memakainya, kenapa engkau pakai aku untuk membersihkan kotoran, atau pel-pelan, atau lap-lapan? Ya, lalu kenapa kita pakai untuk makanan yang tumpah atau bahkan muntah? Kenapa kalau saya jadi pel, kain pel, maka mungkin saya akan protes dan berkata, kenapa aku kau pakai untuk menjamah muntah? Kenapa badanku penuh dengan muntahan? Ya karena Anda pel-pelan. Tuhan itu kan Tuhan. Kita ini kan hamba, Dia majikan. Tuhan mau pakai kita untuk bersih-bersih sesuatu yang bersih atau bersih-bersih sesuatu yang kotor, itu urusan Tuhan. Dan selama 400 tahun, Tuhan pakai bangsa Israel. Keberadaan mereka adalah hukuman terhadap orang Amori yang kedurjanaannya belum genap. Bicara tentang Firaun dan kekerasan hatinya. Kenapa Tuhan pakai bangsa Israel? I don't know. Karena Tuhan itu daulat. Pelajari satu hal dulu. Kedaulatan Allah tidak bisa diselami manusia. Namun demikian, meskipun kita tidak bisa selami kedaulatan, kebaikan bisa diselami. Lihat lagi ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Kok saya tambahin gitu untuk membuat kita lebih mengerti. Akan kembali kok. Tetapi keturunan yang keempat akan pulang lagi. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Keturunan yang keempat. Tuhan itu beritahu, everything will be beautiful in my time. Semua akan indah pada waktuku. Kita punya Allah yang baik. Jemaat saat teduh, Dia memang daulat. Tapi Tuhan itu baik dalam kedaulatannya. Sebelum kedaulatannya Tuhan baik dulu. Dan sesudah kedaulatannya Tuhan tetap baik. Sebelum dan sesudah Allah kita baik. Makanya itu di ayat 16. Bukan hanya kedaulatan sebab Tuhan mau hukum kedurjanaan orang Amori. Tapi Tuhan juga bicara gini pada bangsa Israel yang jadi alatnya. Pel-pelan basah untuk lap muntah. Di ayat 16, tetapi keturunan yang keempat, aku akan bawa mereka kembali ke tanah Kanaan. Ya, nggak bisa lepas kedaulatan Tuhan, jangan diprotes keras. Dipertanyakan pun percuma ketika Anda tanya, ketika Anda lontarkan ke sorga, why, atau pertanyaan mengapa, atau kenapa, itu nggak ada jawabannya. Kalau Allah daulat, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita punya tugas hanya memuji Tuhan, tidak bisa melawan. Siapa kita orang berdosa? Boleh protes sama sorga. Nggak masuk neraka aja kita harus sudah bersyukur selamanya. Apakah kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, sumber berkat kita? Apakah sesuatu yang sifatnya kurang nyaman lalu membuat kita ngomel sama Tuhan? Siapakah kita? Siapakah aku ini Tuhan? Bahkan jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan? Kalau bukan dengan memuji dan menyembah. Kalau Tuhan mau pakai saya, keberadaan saya, kemalangan saya, untuk memuliakan Dia, terserah Dia. Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Tuhan paling mengerti bagaimana memperlakukan kehidupanku ini. Tapi yang pasti saya tahu, kedaulatannya saya tidak bisa pegang. Saya nggak bisa atur Tuhan. Tapi kebaikannya tidak diragukan lagi. Sekalipun saya dipakai oleh Tuhan untuk menggesek orang Amori, seperti orang Israel contohnya begitu. Tapi keturunan yang keempat pasti akan kembali. Dalam kedaulatan saya tidak mengerti. Tapi kebaikan Tuhan tidak pernah gagal datang dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi?
Nggak tahu, saya juga nggak punya jawabannya. Tapi kebaikan Tuhan pasti akan datang dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan Yesus hal seperti ini menimpa aku? Aku nggak tahu. Kalau Anda tanya sama saya nggak akan sok pintar dan berkata, begini begitu, saya kasih Anda teori 1001. Saya kadang-kadang menjawab orang dalam penderitaan mereka. Pastor, kenapa ini terjadi? I don't know. Kadang-kadang saya hanya berkata, I'm sorry, bukan mewakili Tuhan. I'm sorry that you have to go through this. Sorry ya, kamu harus mengalami ini. Padahal bukan salah saya. Tapi saya tidak minta maaf mewakili Tuhan. Sebab Tuhan tidak minta maaf sama siapa-siapa. Tuhan nggak utang sama siapa-siapa. Harusnya kita semua itu dapat neraka. Harusnya kita itu disiksa selama-lamanya. Itu yang fair untuk kita. Jadi yang terbaik kadang-kadang yang saya bisa lakukan pada orang-orang yang menderita adalah menangis bersama dengan mereka. Seperti Yakobus katakan, menangislah dengan orang yang menangis. Berdoalah dengan orang yang menderita. Saya tidak bisa menghakimi. Saya tidak bisa menilai. Saya juga tidak bisa menjelaskan tentang Tuhan pada mereka. Saya hanya bisa menunjukkan empati. Tetapi di sisinya Tuhan, saya menunjukkan iman. Iman yang tidak goyah. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak ada buahnya. Bagianku tetap Tuhan Yesus. He is sovereign. Di ayat 16 dengan jelas Tuhan pakai keturunan Abraham. I will use your descendants. Aku akan memakai keturunanmu untuk menghajar orang Amori. Tapi mereka harus diperbudak dulu. Karena kejahatan mereka akan semakin nyata ketika orang Israel ada di sana. Tapi keturunan keempat, mereka akan kembali ya. Kamu jangan khawatir kok Abraham, aku setia. Dalam kedaulatannya, Tuhan tetap baik. Sebelum dan sesudah kedaulatan, tetap yang bertahta adalah kebaikan. Ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Ayat 17 sekali lagi, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap. Tadinya dia tertidur pulas, lalu ada kegelapan meliputi, gelap gulita yang mengerikan. Lalu maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Di ayat-ayat sebelumnya yang nggak kita baca di saat teduh ini, tapi yang saat teduh yang lalu, saya jelaskan bagaimana Abraham mempersiapkan hewan-hewan persembahan. Dia mempersiapkan korban, ya. Lalu ternyata lewat di antara potongan daging itu, perapian yang berasap beserta sulu yang berapi. Apa ini? Ini adalah penampakan pertama tiang api dan tiang awan, you see. Sadarkah Anda? Tiang api, tiang awan zaman Musa nanti, yang membawa keluar bangsa Israel dari negeri Amori, dari Firaun dan tentaranya, perbudakannya di Mesir. Tiang awan, tiang api kan muncul. Selama di padang gurun bangsa Israel, sejak waktu dia keluar, Tuhan membelah Laut Merah. Lalu ketika malam hari supaya mereka hangat kasih tiang api. Ketika siang kepanasan dikasih tiang awan agar sejuk bangsa ini. Tiang awan, tiang api ternyata sudah ada previewnya, ada trailernya. Tuhan tuh baik ya. Tuhan gak hanya beritahu dalam gelap gulita, nanti keturunanmu Abraham akan dianiaya. Tapi Tuhan juga memberi preview penyertaannya nanti. Allah kita itu selalu tapau atau memberikan kita bekal sebelum kita itu dicobai. Tuhan itu selalu memberi kita senjata sebelum perang. Sebelum kita dianiaya sudah diberikan ketabahan dan kekebalan. Tuhan itu tidak pernah biarkan kita yatim piatu atau telanjang di hidup ini. Tuhan itu baik sekali. Ada preview ternyata kalau Anda lihat, hari itu Abraham sampai nanti ke Musa, itu masih lama. Masih lama. Tapi Tuhan sudah kasih Abraham ini, teman atau sahabat Tuhan, sebuah hint atau sebuah bocoran, nanti gimana Tuhan akan memperlakukan keturunannya. Tuhan bahkan tidak sebut Musa, Abraham tidak kenal Musa, beda generasi. Ya. Dan ternyata apa yang jalan di antara potongan hewan, potongan daging itu,
Kelihatanlah di ayat 17, perapian yang berasap, itulah tiang awan berserta sulu yang berapi, itulah tiang api. Catat ini, berkatmu hari ini jangan pernah pilih-pilih, berkat sekecil apapun tetap adalah berkat. Berkatmu hari ini adalah preview berkatmu di masa depan. Tulis itu. Berkat yang Anda lihat sekarang itu yang sempat membuat Anda terpesona. Ya, itu sebenarnya adalah bocoran dari Tuhan gimana nanti Tuhan akan penuhkan suatu hari. Berkatmu sekarang ini seperti sebuah tanda bagaimana Allah akan memberkati Anda di kemudian hari. Bahkan bukan hanya di zamanmu, berkat yang Anda alami sekarang ini adalah preview, adalah suatu intipan dari sorga. Kita bisa mengintip dari jendela berkat yang kita alami sekarang. Makanya jangan mengeluh gini, 5 roti 2 ikan, hanya 7 doang. Padahal ada 5.000 orang. Kalau Anda bisa lihat 5 roti 2 ikan itu sebagai berkat, bentar lagi 5.000 orang akan diberkati. Karena berkat yang Anda alami sekarang, sekecil apapun itu juga, itu adalah tanda bagaimana Allah akan memberkati keturunanmu. Ya, belajarlah curiga yang indah. Ayo, jangan-jangan saya dikasih berkat ini sekarang, karena nanti tahun depan, engkau akan cukupkan. Ayo jangan-jangan, aku diberkati begini, nanti akan dilimpahkan di zamannya putra-putriku. Apa hanya bisa main piano pakai 1 jari, ting-tong, ting-tong, tapi bisa jadi lagu, anaknya nanti seperti Mozart mainnya. Jangan pernah remehkan sesuatu yang sifatnya sederhana. Hutang belum keluar, saya masih sekarang cicil pelan-pelan, tapi cicilan selalu bisa. Tiap bulan selalu ada. Jangan-jangan berkat bulanan Tuhan berikan, Anda bisa lihat kemudian hari, Tuhan sudah sediakan apa yang tahunan Anda akan nikmati suatu hari nanti. Jangan pernah kita itu merasakan berkat kita terlalu kecil lalu iri hati. Ingat, every blessing is a preview. Setiap berkat itu adalah tanda ilahi. Kalau orang menaruh percaya kepada Sang Pemberi berkat, dia akan menaruh curiga kepada berkat-berkatnya. Curiga yang indah, dia akan berkata, wow! Sayangnya pada waktu kejadian 5.000 orang lapar di bukit itu, ketika Yesus berkhotbah sabda bahagia, kok nggak ada ya yang excited dan berkata, 5 roti 2 ikan, ayo Tuhan mau lakukan apa? Jangan-jangan 5.000 orang ini nanti akan makan. Kami pulang bawa 12 bakul, ditapaukan masing-masing 12 rasul itu untuk orang-orang di rumahnya. Saya bukan bicara tentang berkat materi, saya bicara tentang hati yang percaya. Haleluya. Gak tahu kenapa ya waktu saya khotbahkan ini saya sampaikan kepada Anda, hati saya berbunga-bunga di sana. Sekalipun mungkin buah arah tidak ada bunganya. Saya berbunga-bunga. GR lah sama Tuhan. Saya mending GR daripada minder. GR paling sama Tuhan difermak, dibener-benerkan sedikit, diramping-rampingin. Tapi nanti Tuhan pasti melampaui ekspektasi. Karena Tuhan tidak mau kalah sama manusia. Daripada saya minder, selalu kelewatan Tuhan. Saya percaya kepada Sang Pemberi berkat. Karena Dia baik. Kalau Tuhan sekarang beritahu sama saya, Philip, nanti kamu akan diberkati begini, tapi namun demikian, nah itu nggak enak. Kamu harus selalu ini. Nanti mungkin kamu diproses dulu, masuk kuliah rohani. Kamu akan ditolak dulu, mungkin kamu akan disalah mengerti, kamu akan diusir. Tapi setelah itu, tetapi kamu akan aku berkati setelahnya. Tetapi kamu akan berkembang ke kiri dan kanan kok. Sesudahnya, tetapi gak apa-apa saya berkata Tuhan, let your will be done. Nggak gampang ya. Kalau saya lebih baik saya nggak tahu daripada saya tahu tantangannya apa. Tapi kalau saya sampai saya diberitahu, saya tetap akan usahakan. Saya angkat 2 tangan menengadah ke sorga dan berkata, terjadilah kepada hamba-Mu sesuai firman-Mu. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Sebab percaya saya bukan pada berkat sesuai ekspektasi. Percaya saya kepada Sang Pemberi berkat
ketika saya bahkan saat saya kurang memahami berkat-berkat itu sendiri. Haleluya.